Nah, kita sudah sama-sama mendengar seperti apa yang disampaikan oleh The Fed kemarin terkait dengan kemungkinan adanya pemangkasan di bulan September. Anda melihat seperti apa ini mempengaruhi psikologis investor saat ini? Oke, jadi kalau dari sisi psikologis investor saat ini, pernyataan The Fed itu ada dua hal yang mereka soroti. Pertama adalah statement Powell sendiri mengenai kesiapan The Fed untuk segera memangkas suku bunga yang diberikan di bulan September. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pernyataan bahwa Amerika menghadapi downside risk di labor market. Nah, kenapa? Karena The Fed memiliki dua mandat. Yang pertama adalah tentu mengejar target inflasi yang saat ini sih bisa dikatakan sudah tercapai dan diharapkan bertahan di kondisi saat ini hingga bulan Desember mendatang. Nah, kan tapi satu mandat lagi adalah mandat full employment, di mana The Fed mencoba untuk menjaga agar pasar tenaga kerja tetap kondusif, ya, jadi tidak terjadi kenaikan pengangguran yang signifikan hingga akhir tahun. Saat ini kondisi unemployment rate, ya, atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu berada di target The Fed 4,1%. Akan tetapi dengan rilis data PMI manufaktur Amerika Serikat tadi malam yang menunjukkan perlambatan yang jauh di bawah konsensus disertai dengan pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur, maka ada kemungkinan The Fed, ya, akan memangkas suku bunga lebih banyak lagi dari yang sebelumnya diperkirakan. Kalau sebelumnya pasar memperkirakan 2 kali cut di bulan September dan di bulan Desember, maka sekarang kemungkinannya 3 kali cut, ya, dengan besaran antara 75 basis sampai 100 basis. Dan ini jauh lebih besar daripada yang diperkirakan oleh pasar sebelumnya. Nah, apabila, ya, rilis data malam ini mengkonfirmasi hal tersebut, misalnya tingkat pengangguran naik menjadi 4,2% atau 4,3%, maka kemungkinan besar market akan melihat bahwa skenario tersebut hampir pasti terjadi. Gitu. Nah, saat ini bentuk psikologis investor lebih spekulatif karena mereka menunggu bagaimana rilis data nanti malam. Kira-kira seperti itu. Baik, apalagi kalau kita lihat spillover-nya di pasar keuangan dalam negeri, ini kemarin mungkin investor ini masih merespon positif terlihat dari bursa domestik kita yang juga masih berada di zona hijau. Tapi justru hari ini berbalik arah, baik itu bursa domestik ataupun rupiah begitu. Apakah ini artinya memang ada sedikit kekhawatiran dari investor? Oke, mungkin kalau di sini yang bisa saya tekankan adalah walaupun sentimennya bullish, tetapi sebenarnya investor, ya, terutama sebagian investor yang kita kategorikan sebagai investor besar, itu sudah melihat bahwa baik di pasar obligasi Indonesia maupun di pasar saham Indonesia itu sudah berada di area jual. Jadi mereka saat ini mencari kesempatan untuk take profit. Nah, mungkin di sini yang disebut sebagai sell on news, ya, ketika newsnya itu mengkonfirmasi apa yang sudah mereka perkirakan sebelumnya, maka sekarang adalah waktunya untuk menjual. Dan kami sendiri memang sudah memperkirakan bahwa bulan Agustus ini temanya adalah koreksi. Koreksi sebelum The Fed memangkas suku bunga pada tanggal 18 September waktu Amerika Serikat. Nah, jadi momen ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Jadi kemungkinan kalau hari ini sudah mulai koreksi, maka akan lebih bagus lagi bagi investor agar mereka dapat membeli, ya, sebelum, ya, The Fed memangkas suku bunga secara aktual. Dan dengan kondisi saat ini mungkin waktu untuk membelinya itu menjadi lebih panjang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Baik, tapi kalau berdasarkan ekspektasi Anda sendiri, Ya. Anda melihat seperti apa sih potensi adanya pemangkasan suku bunga di September ini? Apalagi kalau kita tarik mundur lagi dari awal tahun, ini kan sebenarnya ekspektasinya sudah sangat beragam sekali begitu, dan ini terus mundur dan belum ada realisasinya. Apakah benar-benar ini mungkin akan terjadi di bulan September? Apalagi kalau melihat dari inflasi The Fed, meskipun sudah terjadi penurunan, tapi kan masih jauh dari target di 2% itu. Ya. Apakah menurut Anda juga masih relevan target 2% ini, atau mungkin The Fed nanti akan melakukan pemangkasan sebelum mencapai 2%? Ya, memang kata kunci yang diberikan oleh The Fed waktu itu adalah mereka akan mulai memangkas suku bunga sebelum mencapai 2%. Karena kalau mereka mulai memangkas setelah mencapai 2%, berarti inflasi ada kemungkinan turun lebih rendah lagi daripada target mereka. Nah, kalau kita lihat dari framework berpikir The Fed, sebenarnya di perkiraan The Fed itu adalah inflasi bisa mencapai 2%, mungkin di akhir 2025 atau di awal 2026.
Jadi sebenarnya penurunan inflasi ini seperti lari maraton, ya, bukan lari sprint. Jadi kita tidak mengharapkan The Fed segera mencapai target tersebut, tetapi yang kita lihat adalah apakah The Fed berada pada jalur yang benar. Nah, sejauh ini dengan rilis data yang ada, baik itu dari sisi pasar tenaga kerja maupun dari sisi inflasi, The Fed sudah berada di jalur yang benar. Bahkan ada kemungkinan ada jalur akselerasi kalau ternyata pasar tenaga kerjanya melambat secara mendadak. Nah, itu yang saat ini dihadapi ya oleh pasar maupun pengambil kebijakan. Baik, tapi sebesar apa kemungkinannya inflasi ini akan melonjak kembali? Apalagi kalau kita lihat juga secara geopolitik ini masih sangat-sangat volatil sekali. Oke, memang isu geopolitik itu menjadi kita bilang faktor X ya, yang bisa menimbulkan goncangan yang tidak diduga. Ya, akan tetapi kalau kita lihat dari reaksi pergerakan harga dalam beberapa hari terakhir, pergerakan harga minyak itu cenderung saya bilang kalem. Ya, kalau misalkan pasar melihat ada bahaya besar ya dari efek geopolitik akibat serangan Israel ke sejumlah tokoh yang melawan mereka akibat serangan ke Gaza, harusnya pergerakan harga minyak itu langsung ya naik dari di bawah 80 US dollar ke 85 atau bahkan 90. Tetapi saat ini pergerakan harga minyak cenderung stabil. Nah, yang mengalami pergerakan banyak itu adalah harga emas. Jadi harga emas yang sempat turun di bawah 2.400 kembali ke levelnya dan naik bahkan ke 2.500. Sehingga ada kecenderungan flight to safety. Dan data-data dari pergerakan flow investasi juga menunjukkan hal seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin yang saya lihat adalah memang ada resiko inflasi ya dari efek geopolitik tersebut apabila perkembangan geopolitik menuju ke arah yang lebih buruk dengan eskalasi ya, dari konflik bersenjata sedang menjadi konflik bersenjata tinggi ya yang melibatkan berbagai pihak dan berbagai negara di Timur Tengah. Akan tetapi saat ini sepertinya market melihat kemungkinan tersebut kecil. Ya. Walaupun kemungkinannya kecil, tetap tidak masalah bagi market untuk sedikit berjaga-jaga. Oleh sebab itu, emas menjadi instrumen yang saat ini paling favorable dari sudut pandang market. Ya, dibandingkan dengan kita langsung, kita masuk komoditas seperti yang terjadi pada 2022. Nah, kalau saya melihat kondisi ini, resiko dari inflasi juga kemungkinan akan kecil karena pasar tidak memperkirakan akan ada konflik yang bisa memicu kenaikan inflasi dari sisi supply, terutama supply komoditas. Baik, kalau kita ingat juga di bulan November nanti akan ada pemilihan umum di Amerika Serikat. Kalau berdasarkan data secara historical, ini biasanya seperti apa kondisi inflasi di saat pemilihan umum terjadi dan seperti apa ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan The Fed? Oke, jadi kalau dari sisi inflasi sebenarnya jadi pertanyaan ya, karena ini menjelang pemilihan umum. Yang pertama adalah apakah The Fed berani mengambil keputusan di dekat hari pemilihan umum atau tidak. Nah, sebenarnya pertanyaan itu yang nomor satu karena kalau dari narasi yang dibangun oleh Partai Republik ada kesan bahwa The Fed nih lebih favorable terhadap pemerintah incumbent saat ini. Sehingga dengan pemangkasan suku bunga ya di dekat pemilu akan menguntungkan bagi incumbent. Akan tetapi kalau dari kita pandang sudut pandang Amerika, sebenarnya kebijakan The Fed itu tidak terlalu memperhatikan momen-momen politik. Jadi apakah itu ada pemilihan presiden atau tidak, The Fed akan bergerak sesuai dengan data. Dan itulah yang disebut sebagai independensi The Fed yang didukung oleh badan-badan legislatif Amerika Serikat. Nah, sehingga walaupun ada momen dari sisi politik ya, kemungkinan momen sisi politik ini akan menimbulkan volatilitas di pasar. Ya, dikarenakan kondisi politik di Amerika saat ini dipenuhi ketidakpastian. Tadinya setelah peristiwa penembakan terhadap Donald Trump, market memperkirakan kemungkinan Donald Trump untuk menang besar. Akan tetapi setelah Biden mundur dan digantikan oleh wakilnya Kamala Harris, yang terjadi adalah polling menunjukkan gap antara Trump dan Harris ini semakin menipis. Sehingga menyebabkan probabilitas Trump menang itu semakin menurun.
Tadinya saya lihat probabilitas Trump menang itu mungkin di atas 60%, akan tetapi terakhir saya melihat itu sudah berada di 51%. Nah, dengan kondisi seperti ini, kemungkinan pemilu di Amerika masih akan ketat, ya. Kemungkinan persaingannya lebih seperti pada 2016 lalu, 2020 lalu, di mana siapapun yang menang, entah itu Trump ataupun Harris, selisih elektoral mereka tidak akan terlalu besar. Baik.